Inilah 19 pengguna buah Zoan terkuat di One Piece. Awalnya, pengguna buah iblis Zoan di One Piece terasa kurang diperhatikan dibanding para Mesia atau Logia. Sebelum tim Skip, musuh besar alur yang merupakan pemakan Zoan adalah Rob Lucci dan Sengoku. Lalu Wano memperkenalkan banyak pengguna buah Zoan terkuat di One Piece. Bahkan, di Wano juga terungkap kalau buah iblis pertama yang kita lihat di manga One Piece sebenarnya Zoan. Siapa saja pengguna buah Zoan terkuat? Ini daftarnya. Kalau kamu bertanya kemana si Yamato, saya masih menunggu konfirmasi apa nama buahnya dulu sebelum memasukkan dia ke daftar ini. 19. Tony Chopper. Tony Chopper adalah salah satu Zoan terkuat, terutama setelah tim Skip, di mana ia bisa mengendalikan Monster Point. Durasi Monster Point pun sekarang lebih panjang. Meski begitu, Chopper masih terasa di bawah trio monster di antara topi jerami. Ia dapat diandalkan menghadapi musuh rendahan, namun untuk melawan musuh level boss ia kewalahan. Fungsi Chopper di topi jerami tetap bersifat support. 18. Kaku di Enies Lobby. Kaku bisa memberi Zoro pertarungan yang keren. Patut diingat kalau saat itu Kaku belum menguasai buah iblis jerapahnya. Sekarang, Kaku sudah menjadi CP0, sudah 2 tahun pula berlalu. Kaku sudah pasti menjadi lebih kuat, bisa menambahkan teknik pedangnya dengan haki. Teknik jerapahnya juga pastinya lebih matang. 17. Rob Lucci. Rob Lucci adalah salah satu pengguna buah Zoan terkuat di One Piece sebelum tim Skip. Sebelum alur Enies Lobby, saya tidak ingat ada pemakan Zoan yang merupakan musuh terakhir di alur besar, mengesampingkan movie dan episode spesial. Namun Lucci bisa mengimbangi Luffy dengan Rokushiki. Ia bahkan bisa menyakiti tubuh Luffy, sepertinya tanpa Busosoku Haki. Sebagai CP0, Lucci seharusnya menjadi lebih kuat, terutama kalau kita lihat agen CP0 lain bisa mengalahkan sosok seperti X-Drake dan Izo, meski memang, Drake dan Izo terluka saat melawan mereka. Rokushiki plus Haki bisa jadi senjata menakutkan bila digunakan dengan wujud Zoan miliknya. 16. Smiley. Makhluk yang satu ini alot sekali. Saat dia menjadi slime raksasa, dia adalah ancaman yang sulit sekali dihentikan. Saat dia mati dan menjadi gas, dia masih menjadi ancaman luar biasa, karena secara teknis dia bahkan mati hanya untuk dijadikan gas, bukan dikalahkan. Smiley benar-benar terasa kuat. 15. Black Maria. Di awal pertempuran Onigashima, Black Maria sempat lama santai-santai di ruangannya saat perang mulai pecah. Kemudian aksinya yang paling menonjol adalah menyiksa Sanji yang bahkan tidak bisa melawan perempuan. Saat akhirnya melawan Nico Robin, Robin bisa mengalahkan Black Maria 1 lawan 1. Meski begitu, dia tetap Tobiropo. Itu berarti seharusnya Black Maria ini levelnya melampaui banyak kapten di area Paradise Grand Line. 14. X-Drake di Sabaody. Drake mungkin hanya jadi korban Kizaru. Meski begitu karirnya meroket di kelompok Kaido, hingga dia menjadi salah satu elit di Flying Six, mengingat dia adalah salah satu andalan kelompok Animal Kingdom. Dapat diperhitungkan kalau dia minimal sudah menguasai Busosoku dan Kenbunsoku Haki sekarang. Yang jadi masalah bagi Drake adalah dia sering diperlihatkan kalah, mulai dari saat melawan Kizaru di Sabaody dulu, hingga saat dia dihajar agen CP0 di Onigashima. 13. Sasaki. Sasaki terasa sebagai petarung tangguh. Wujud Triceratopsnya membantu dia meluncurkan berbagai jenis serangan, termasuk serangan ajaib yang seharusnya gak bisa dilakukan Triceratops asli. Namun sejauh ini dia berhasil dipermalukan oleh Denjiro karena dia lengah. Lalu dia berhasil diterbangkan oleh Franky. 12. Page One. Page One ini sudah beberapa kali jadi bahan bulan-bulanan. Dia dihajar Sanji, meski Sanji belum mengalahkannya kalau di versi anime. Kemudian di Onigashima dia menerima pukulan telak Haosoku Haki dari Big Mom, bahkan Ancient Zoan pun gak berarti di hadapan itu. Meski begitu, Page One tetap terasa tangguh dan sulit dikalahkan. Pukulan Haki Luffy hanya bisa menghentikannya sebentar, terus serangan Nami dan Usopp gagal menghentikannya. Kalau saja yang dihadapi Page One bukan level Sanji atau Big Mom, mungkin dia akan terasa lebih berbahaya. 11. Hoshu. Yang menarik dari Hoshu itu adalah dia seharusnya adalah versi kuat Rob Lucci. Dia punya kekuatan buah iblis Neko Neko no Mi, seperti Lucci. Bedanya kalau wujud Leopard Lucci itu Zoan standar, Neko Neko no Mi Hoshu adalah saber tiger yang Ancient Zoan. Di atas kertas,
Itu seharusnya berarti ketangguhan yang diberikan buah Hoshu lebih baik dari yang diberikan buah Leopard Lucci. Dia juga memiliki teknik-teknik Rokushiki yang tak digunakan oleh Lucci. Sayang, ternyata semua kekuatan itu tak bisa menangani Jinbe dalam duel 1 lawan 1. 10. Ulti saat ini, ulti terasa sebagai salah satu Tobiropo paling menonjol. Dia masih bisa bertahan dan bertarung meski sudah kena Raimei Hake Yamato, lalu serangan elemental Big Mom pula. Dari segi ketangguhan fisik, ulti terasa berada di papan atas. 9. Katarina Devon. Katarina Devon adalah pemakan Inu-Inu no Mi, model Kitsune. Dengan buah iblis ini, ia mampu menyamar menjadi orang lain, mirip dengan Mer-2 dulu. Bisa dibilang, Devon berada di daftar ini karena reputasinya. Dia adalah perempuan yang reputasinya begitu buruk, hingga saat ia ditangkap dia langsung dikurung di level 6 Impel Down. Sekarang dia bebas, dan dia berpotensi menjadi bahaya untuk topi jerami saat mereka melawan kelompok Blackbeard nanti. 8. Jack. Jack mungkin beberapa kali dipermalukan selama ini. Namun perlu diingat, dalam pertarungan langsung, ia bisa menghadapi pasukan Ming berhari-hari. Itu pun pasukan Mingnya ganti-gantian istirahat. Ia juga selamat dari sapuan belalai raksasa Zunisa, dan bisa lanjut bertarung meski dilukai duluan oleh Sutenmaru. Jack memang kemudian bisa dikalahkan oleh Inuarashi, bahkan, karena jarang disorot, saat Jack dikalahkan kita tidak diperlihatkan jurus-jurusnya. Meski begitu, ia tetap terasa sangat tangguh. 7. Queen. Queen memiliki ciri khas All-Star Kaido, ketangguhan luar biasa. Walau dihajar Big Mom, dia mampu bangkit dengan cepat. Wujud Brachiosaurusnya juga memastikan ia bisa jadi ancaman berbahaya untuk musuh-musuh yang bukan Yonko. Terutama karena terungkap kemudian kalau ternyata Queen ini cyborg. Jadi bukan hanya dia punya kekuatan Brachiosaurus, tubuh Brachiosaurusnya juga dilengkapi persenjataan ekstra. Gak tanggung-tanggung, dia punya kekuatan Germa milik Sanji dan saudara-saudaranya termasuk kemampuan menghilang. 6. Yamato. Buah iblis Yamato adalah Inu-Inu no Mi, model Okuchi no Makami. Dari segi kekuatan, Yamato bisa mengimbangi petarung seperti es di masa lalu. Kemudian, di pertempuran Onigashima, dia bisa bertahan cukup lama berduel melawan Kaido. Dia ini terasa sekali kekuatannya berada di setidaknya level komandan divisi Yonko. 5. King terasa sebagai salah satu Zoan terkuat, ini terutama terlihat dalam pertarungannya melawan Zoro. Jarang-jarang setelah time skip kita melihat Zoro bisa didesak, seperti saat dia melawan King. Yang jadi masalah adalah King memiliki kemampuan unik Lunarian, di mana saat apinya berkobar pertahanannya jadi luar biasa. Kesempatan menyerangnya adalah saat apinya surut, namun saat apinya surut kecepatan King jadi lebih cepat. King juga memiliki kemampuan pedang dan api yang membuatnya semakin berbahaya. 4. Marco. Yang ngeri dari buah Phoenix Marco adalah kemampuan regenerasinya. Kecuali kekuatannya dihilangkan dengan batu laut, atau mungkin Yami no Mi, Marco dapat terus beregenerasi atau bahkan memulihkan orang lain. Sudah begitu, Marco juga berpengalaman dalam bertarung. Dia bisa memanfaatkan sayapnya untuk manuver udara, yang membuat dia semakin sulit dikalahkan. Lihat saja aksi Marco di Onigashima, dia sempat menahan Queen dan King sekaligus. 3. Sengoku. Sebelum alur Wano, Sengoku terasa sebagai pemakan buah Zoan terkuat di One Piece. Dengan Hito no Mi, model Daibutsu, Sengoku dapat menjadi patung Buddha raksasa. Yang menakutkan adalah Sengoku dalam wujud besar ini mampu meluncurkan gelombang kejut brutal, yang mampu mengejutkan Blackbeard. Sengoku sendiri punya pengalaman bertempur di era Roger, di mana ia dan Garp pernah melawan Shiki sampai membuat Marineford porak-poranda. Satu bukti lagi Sengoku adalah salah satu pemakan buah Zoan terkuat di One Piece. Golde, Roger, sang raja bajak laut, pernah berkata begini kepada angkatan laut yang ia kalahkan. Setidaknya bawa Sengoku atau Garp dengan kalian, kalian semua tidak asik. Dialog dari versi manga plus bab 965 itu menunjukkan Sengoku termasuk angkatan laut yang kekuatannya direspek oleh Roger. 2. Monkey D. Luffy. Secara mengejutkan, Luffy masuk ke daftar Zoan ini gara-gara terungkap buah Gomu-Gomu sebenarnya Hito no Mi, model Nika. Saat kekuatan Hito no Mi, model Nika mencapai awakening dan Luffy menggunakan Gear 5,
Dia bisa menghajar Kaido dengan konyol tapi juga menakjubkan. Siapa lagi yang bisa membanting-banting wujud naga Kaido dengan begitu mudah? 1. Kaido. Saat ini, Kaido terasa sebagai pengguna buah Zoan terkuat di One Piece. Wujud naganya adalah senjata penghancur massal, yang bisa dengan mudah meledakkan benteng hanya dengan semburan panas. Tapi saat ia menjadi wujud manusia pun Kaido sangat berbahaya. Ayunan gadanya mampu meng-KO Luffy dalam wujud Gear 4 hanya dengan satu ayunan. Lalu di Onigashima, Kaido juga